Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa inna khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, Rumah Sakit Dustira yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah kembali diperjumpakan. Kali ini kita berada di tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam. Meskipun pada mula penetapan tahun Hijriyah semata-mata hanya untuk urusan administrasi dan hampir-hampir tidak ada kaitannya dengan urusan ibadah atau agama, tetapi kita sebagai manusia yang hidup di zaman seperti sekarang yang terkadang harus sering diingatkan dengan waktu, ya, maka tatkala ada pergantian waktu yang biasanya per harinya tidak diperhatikan, per bulannya juga kurang, biasanya per tahun. Padahal umur kita bertambah setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Tapi biasanya orang merasa bertambah umur kalau sudah 1 tahun. Ya. Dan tidak merasa pula kalau umurnya sudah berkurang setahun. Itu yang menjadi masalah. Ya. Jadi begitu tahun bertambah, nilai atau angka umur kita bertambah, hakikatnya jatahnya berkurang. Maksudnya agar tentu dengan pergantian tahun ini, kita semakin sadar bahwa kita semakin dekat kepada titik yang kita tuju sama-sama, yang kita tidak tahu kapan dan di mananya, yaitu titik kematian. Dan dengan semakin dekatnya tentu semoga semakin bersemangat mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal untuk hari tersebut. Sehingga kita akan mendapatkan kehidupan yang baik kelak di akhirat nanti atau di alam kubur dahulu. Baik, kita lanjutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang berisi tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab 5, bab muraqabah, ya. Karena ada yang dibaca, jadi kalau pengen jelas berpindah saja sebelah sana. Jadi lurus, kita akan baca sama-sama. Ya. Baik, pelajarannya adalah pelajaran membaca. Jadi nanti saya mungkin tidak banyak menjelaskan detail, tetapi minimal kita, ya walau a'lam ya, kita nanti ketemu Nabi SAW di akhirat, ditanya atau tidak oleh beliau. Tapi kalaulah ditanya gitu, dulu ada hadis yang tersebar, yang kami sampaikan, kata Nabi. Apakah engkau tahu? Alhamdulillah kalau kita pernah membacanya, insya Allah kita akan lugas menjawab, yakin, alhamdulillah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, kami pernah membacanya. Ya. Baik. Setelah saya, silahkan. Ini tulisannya gede-gede, insya Allah jelas. An Ibni Abbasin, silahkan. Radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala
Ya ghulamu inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi. Baik, demikian bunyi hadisnya. Kita ke yang sebelumnya. Baik. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Namanya siapa? Nama Abdullah. Ya. Ibnu Abbas itu namanya Abdullah. Ya. Bin Abbas. Disebut Ibnu tuh putrana pun orang mah. Abbas nami putrana Abbas. Ibnu Abbas. Nah putrana Abbas teh pan aya namina. Namina Abdullah. Sami kayak disebut Ibnu Umar. Naon Ibnu Umar teh? Putrana Umar. Putranya Umar. Ada namanya? Ada. Siapa namanya? Sama ternyata. Putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu namanya Abdullah. Abdullah bin Umar atau nabi kayak disebut Ibnu Umar. Abbas punya putra. Abbas ini siapa? Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa nama? Abdullah punya 10 saudara atau 9 saudara. Yang sebagian masuk Islam, sebagian tidak. Yang masuk Islam kali pertama siapa? Hamzah. Hamzah bin ayo. Abdul Muttalib. Kalau disebut dia saudara ayah Nabi berarti bapaknya mesti sama dengan kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau ada Hamzah berarti bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib. Kenapa? Ini satu turunan. Dan di antara yang masuk Islam lewat adalah Al-Abbas, ya, radhiyallahu anhu. Nah, punya putra namanya Abdullah. Jadi Abdullah sareng Muhammad apa? Sepupu. Nanti pula dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Abi Thalib siapa? Sama kedudukannya dengan ayah Nabi. Berarti paman Nabi. Ya. Itulah yang beliau ngurus Nabi SAW. Nanti Abu Thalib punya putra namanya Ali. Dipanggil Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali radhiyallahu anhu, Muhammad SAW. Kemudian Abdullah ini bin Abbas radhiyallahu anhu saudaraan. Pada hidup pada masa yang sama-sama pemuda. Baik. Dan kedudukan Abdullah lebih kecil daripada Nabi Muhammad SAW secara umur. Makanya nanti di sini disampaikan. Makanya kalau menyebut Abdullah atau Ibnu Abbas, katakan radhiyallahu anhuma. Ya, di sini ada radhiyallahu anhuma. Jadi ada penyebutan itu radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Nah, kalau disebut sahabat banyak kita katakan radhiyallahu anhum. Nah, ini aturan bahasa saja. Baik, qala berkata. Siapa yang berkata? Abdullah bin Abbas. Perkataan ini seperti cerita. Kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yauman, pada satu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain nanti dibonceng. Ini pun sebagian besar penafsiran dibonceng. Maksudnya ditumpakkan karena unta sasarengan.
Dan unta adalah hewan yang biasa, Pak, dipakai boncengan. Jadi kalau bapak-bapak ingin punya tunggangan dari hewan yang biasa dipakai boncengan itu unta. Ya. Kalau kuda tidak biasa, meskipun bisa saja. Ya. Kecuali kuda di zaman sekarang, bisa 5-an. Kuda, tetapi tepat dilaku ya mobil kuda. Kalau kijang. Baik, ini maksudnya. Nah, kita langsung ambil pelajaran di sini. Jadi kita apabila ingin mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah Nabi yang sangat akrab dengan siapapun, dengan para sahabatnya, apalagi yang kondisi sahabatnya masih kecil, di bawah umur beliau. Seringkali keadaannya seperti itu, dibonceng atau didekati, diajak ngobrol dan lain sebagainya. Maka kita pun demikian. Jangan sampai kita punya kendaraan, melihat kawan kita sedang jalan, kemudian dibiarkan, tidak dibonceng. Ya ajak. Tapi yang sama-sama jenis. Kalau yang beda jenis jangan. Nanti ada yang marah. Atau jadi fitnah. Tapi juga kadang-kadang perhatikan bahwa ada yang dapat rizki dari saudara kita yang sedang berjalan. Siapa? Tukang ojek. Jadi kalau kita bonceng tukang ojek rezekinya hilang. Kasihan juga ya. Ya tanyalah dia, mau ngojek, kalau mau ngojek biarkan biar dia ngojek. Ya. Tapi intinya ada perilaku baik seperti itu. Kita kalau punya kendaraan jangan pelit untuk membonceng orang lain. Faqala, kemudian Nabi berkata. Kalau Nabi berkata biasanya bahasa orangnya bersabda. Bahasa Arabnya sami qola. Allah qola, Nabi qola, malaikat qola, orang oge qola. Bahasa Arab. Bahasa Indonesia dibedakan. Allah berfirman. Nabi bersabda. Orang berkata. Eta kene. Ya, tidak apa-apa. Untuk penghormatan. Apa kata Nabi SAW? Ya ghulam. Wahai anak muda. Ya. Ghulam ini panggilan kepada anak-anak yang bahasa orangnya menjelang dewasa. Dari kanak-kanak menjelang dewasa atau awal dewasa. SMP lah ya. Seperti itu. Baik. Ini sesungguhnya aku u'allimuka akan memberikan atau akan mengajarkan kepadamu kalimatin beberapa kalimat. Ya. Langsung kita ambil pelajaran. Kalau kita adalah orang yang berilmu, atau kita adalah ayah dari anak-anak kita, atau suami dari istri kita masing-masing, memberikan pelajaran itu tidak mesti di rumah. Kadang-kadang di kendaraan. Ya. Pengalaman saya ngajarin anak-anak, ya dulu Pak zaman motor Vespa. Ya. Kalau sekarang semua motor banyak matic ya, orang tidak aneh bonceng anak di depan. Tapi dulu ketika saya baru bisa beli Vespa begitu ya, itu ternyata kendaraan yang paling nyaman untuk anak-anak, sehingga anak-anak bisa di depan. Orang-orang belum bikin kursi kayak sekarang, saya buatin kursi sendiri pakai kayu. Jadi anak saya itu kemana-mana ikut. Ya itulah, memberikan pelajaran ya karena saya juga ngajar, jadi kadang-kadang memberikan pelajaran di motor itu. Hafalan surat-surat. Itu lumayan Pak, dari rumah sampai sekolah, dari sekolah pulang ke rumah itu ada lah. Makanya bapak-bapak yang masih muda-muda ini, ya belinya motor yang itu, yang matic ya. Yang bisa nempatin anak di depan. Nanti anaknya diajarin. Semua hal Pak, termasuk belajar baca. Jangan dieleskan lebar. Sekedar belajar baca. Kumaha maksudnya? Anak kita kalau sedang naik motor tinggal tunjuk, nah itu ABC, gitu ya. Kan ada iklan ABC ya, ada baterai ABC, ada kopi ABC, itu dia ingat tuh. Selanjutnya sudah tidak usah dikasih tahu, dia tahu huruf itu ABC. Hatta tulisan-tulisan yang sulit dia bisa baca. Alfamart, anak kita bisa baca.
meskipun belum bisa baca. Kenapa? Jadi tunjukin, itu pokoknya tulisan itu alfamad, itu diantara cara mengajar anak-anak. Jadi anak nggak perlu les. Ya, anak-anak kita sebagian sulit diajar karena orang tuanya nggak bisa mengajarkan. Gurunya di sekolah juga kadang kesulitan. Maka kita berperan. Taib, itu maknanya atau faidahnya, mari kita mengajar kepada siapapun yang dekat dengan kita, dimanapun tempatnya, termasuk di kendaraan. Taib, apa yang disampaikan tadi tentang kalimat tadi? Nabi SAW bersabda, "Ikhfadhillaha yahfadhka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang kita jelaskan, maksudnya bagaimana? Ikhfadhillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila meminta sesuatu, mintalah kepada Allah, dan jika minta pertolongan, juga minta tolonglah kepada Allah. Baik, kita jelaskan. Kalimat pertama, ikhfadillaha yahfadhka. Rasulullah SAW bersabda, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Kita ngejagain Allah gitu. Ya. Sedangkan Allah tentu berbeda dengan kita sebagai makhluk. Kemudian Allah Maha Kuasa, Maha Hebat, kita justru yang dijaga olehnya. Tetapi ini kita diperintah menjaga Allah, maksudnya jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, hadis yang mirip ini benar-benar kalimatnya aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama kondisinya di atas seekor keledai. Lalu beliau berkata kepadaku, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apakah hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya? Jadi Allah itu berhak sesuatu dari kita dan kita wajib untuk memenuhinya. Dan inilah yang harus dijaga. Menjaga hak-hak Allah. Ya. Maka sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ya, tidak tahu. Ya. Ketika tidak tahu, kalimatnya adalah Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, tentu Anda sebagai nabi dan Allah yang lebih tahu. Ya, saya tidak tahu. Maksudnya tolong kasih tahu. Ya. Maka Nabi SAW menjawab, haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu la yusyriku bihi syai'an. Ya. Hak Allah yang harus dipenuhi oleh setiap hambanya adalah mereka, ini yang paling utama ya. Yang paling utama adalah mereka beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ya. Menyembah Allah, beriman kepada Allah, kemudian menyembahnya dengan tidak memberikan ibadah itu kepada selain Allah sekecil apapun. Ya, maka nanti muncul istilah syirik besar, syirik kecil. Ya, memberikan sebagian yang semestinya hanya dilakukan oleh Allah, kita yakini kita memberikan haknya kepada yang lain. Ya. Tapi intinya tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Maka karena ini hak yang utama, maka nanti dalam sepanjang kehidupan kita menjadi umat Islam, sebisa mungkin membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Dan mohon maaf, jangan anti kepada orang yang mendakwahkan syirik. Ya, banyak menyebut ini perbuatan syirik, ini perbuatan tidak boleh dan seterusnya. Karena bisa jadi itu memang iya dan kita harus menghindarkannya untuk keselamatan kita. Dan si dai itu memang bertujuan baik.
Ya, untuk urusan umat dia kadang-kadang menyampaikan apa yang dibenci oleh masyarakat tentang masalah syirik. Ya. Jadi kalau saya katakan, Pak, jimat itu syirik, itu ada orang yang nggak mau terima. Terus kumaha? Ya silakan, saya cuma menyampaikan. Teliti saja itu jimat syirik atau tidak. Kalau iya ya sudah, tinggalkan. Ya. Nah, begitu. Intinya hak Allah atas hambanya yang harus kita penuhi adalah beribadah kepadanya tanpa mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Sebaliknya kita juga punya hak yang bisa kita tuntut kepada Allah. Kalau sudah begitu, jawaban berikutnya, wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan kita berhak mendapatkan sesuatu dari Allah jika sudah melakukan yang tadi, tidak mensyirikkan Allah sedikit pun, maka kita berhak mendapatkan tidak akan disiksa oleh Allah. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa, ya. An la yu'adziba man la yusyrik. Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Maksudnya, dosa-dosa selain syirik itu diampuni. Ya, dosa-dosa selain syirik itu meskipun kita terlupa tidak minta ampun, itu akan diampuni secara otomatis atau menunggu pembebasan dari azab yang harus diterima. Tapi apabila yang dilakukan adalah dosa syirik, sampai mati tidak bertaubat, itu tidak akan diampuni sehingga menyebabkan yang bersangkutan kekal di dalam neraka, tidak keluar. Ya, ini nanti disampaikan di sini. Baik, qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Apa boleh aku beritahu manusia tentang ini? Maksudnya tentang bahwa manusia yang tidak berbuat syirik, hatta dia melakukan dosa-dosa yang lain, itu akan diampuni dan tidak akan diazab. Itu boleh disebarkan nggak? Ini sahabat Mu'adz bin Jabal berkata begitu. Kata Nabi, qala la yubasyiruhum fayattakilu. Ya, jangan, agar mereka tidak bersikap menyandarkan diri. Maksudnya agar ini jangan terlalu dipopulerkan. Sebab kalau manusia tahu, nanti menjadi seperti mudah membuat dosa, yang penting bukan dosa syirik, ya, begitu. Ya. Tetapi yang namanya ilmu dari Nabi tidak boleh disumput-sumput. Ya akhirnya ketahuan juga. Ya. Meskipun kalimat yang ini tidak boleh dihilangkan. Jadi hadis ini awal mulanya sesuai pesan Nabi, tidak boleh terlalu disebarkan. Tetapi kemudian ada hadis lain dari Nabi SAW, kita juga sebagian hafal, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun sedikit atau satu ayat. Jadi akhirnya hadis ini pun tersebar. Dan kita tahu, dan kemudian jangan menjadi seperti yang dikhawatirkan Nabi, kita seenaknya berbuat dosa, yang penting bukan syirik. Atau terlupa dosa untuk meminta ampun. Sehingga dosa teh ngagunduk lami-lami teh. Jadi dosa itu ada yang memang otomatis dihapus dengan amal soleh. Dosa-dosa kecil terhapus dari sholat ke sholat. Terhapus dari Jumat ke Jumat secara otomatis. Ada puasa yang menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ada puasa yang menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Itu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar dia harus bertaubat. Ya, agar tidak ngagunduk lami-lami sehingga dosa itu sangat besar, sehingga ampunan Allah menjadi sangat sulit kita dapatkan. Baik, itu penjelasan jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya. Ini saya sulit kembali ke yang tadi. Harus begini. Baik. Apabila itu sudah dilakukan, maka Allah akan menjaga diri kita sampai-sampai tajidhu tujahak. Seperti Allah itu senantiasa di hadapan kita. Ya, seperti ya. Karena Allah akan tetap ada di atas arasy-Nya.
di tempatnya. Maksudnya mudah kita meminta tolong kepada Allah karena dekatnya Allah dengan diri kita. Maka poin pertama yang dilakukan adalah idza sa'alta fas'alillah. Apabila meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan ini banyak terlupa, Pak. Ya. Apabila kita mendapatkan sesuatu yang ini di rumah sakit lah ya. Kenapa orang dibawa ke rumah sakit? Karena sakitnya sudah tidak bisa ditangani di rumah. Biasanya ketika mendapatkan anggota keluarga seperti itu, apalagi dia orang tua kita atau anak kita kalang kabut dan lupa kepada Allah. Mestinya yang pertama dilakukan adalah meminta tolong kepada Allah. Ya tentu kemudian dibawa ke rumah sakit. Ya Allah, ini orang tua saya sakit, mohon pertolongan aku kepadamu, sembuhkan atau mudahkan. Ya, hari ini akan kami bawa ke rumah sakit, semoga proses dimudahkan dan seterusnya. Minta kepada Allah. Terus minta rizki apa juga kepada Allah? Ya jelas. Ya. Kita yang kerja sehari-hari masih minta rizki apa tidak? Kan sudah jelas gajinya, ya Mas. Kalau seperti saya dagang, mungkin payu, mungkin tidak. Rada pantas gitu, minta terus kepada Allah. Tapi ini yang gajinya tetap gimana? Minta apa tidak? Ya tetap harus minta. Kenapa? Rizki itu meskipun sudah jelas nampak di depan mata, belum tentu milik kita. Bisa jadi nanti milik Pak Dokter. Kita terima orang sakit ke rumah sakit, rizki pindah ke rumah sakit. Jadi minta rizki itu termasuk pada akhirnya kita minta diberikan keselamatan oleh Allah agar rizki yang jelas itu betul-betul kita nikmati untuk kemaslahatan kita. Silakan minta rizki. Ya. Kepada perbuatan syirik tadi, banyak manusia untuk urusan rizki meminta kepada selain Allah. Meskipun kalau didesak, tidak, saya tidak menyandarkan kepada itu. Yang kasih rizki Allah, tapi benda ini kudu aya, da ieu teh jimatna. Biasanya begitu. Inilah perbuatan syirik. Ya. Orang yang menyimpan benda-benda tertentu, dia tidak yakin benda itu yang memberikan rizki. Dia yakin kepada Allah, tapi dia tidak menghilangkan benda itu karena ia yakin benda itu perantaranya. Ya, nu beda cincin, Pak. Cincin kecubung, merah delima dan lain-lain. Nah, apakah itu nyata bisa mendatangkan, membantu kita memberikan rizki? Nyata, Pak. Bukan bohong itu mah. Tapi kita sudah meminta pertolongan kepada selain Allah, yaitu bangsa jin. Ya, kalau zaman dulu mah repot, pakai tirakat dan lain-lain. Sekarang tinggal wani piro, Pak. Kita mau cepat kaya dengan hal seperti itu, ya itu tadi tinggal wani piro. Jimat itu tinggal beli berapa harganya. Termasuk yang pengen kebal itu, nggak usah tirakat sekarang mah tinggal beli aja. Bisa nyata itu bukan bohong. Tapi kita sudah meminta pertolongan kepada selain Allah. Yang tidak pada tahu yang seperti itu ada batasnya. Ya. Sehingga tidak maksimal Pak penggunaannya. Dan ingat, saya ingin ini supaya kita sadar ya. Bahwa perbuatan syirik itu kalaupun di awal-awal mendatangkan harta tapi tidak akan langgeng. Ya. Kita banyak bukti, bukan bukti ya, sekedar penelaahan. Orang-orang yang awalnya kaya dengan hasil seperti itu, ada saja Pak di antara keturunannya. Bahasa gampangnya balangsak. Itu seperti dialihkan saja rizkinya, diambil dari anaknya, dialihkan ke bapaknya atau sebaliknya. Atau ada saja yang berkekurangan. Nah, kalau seperti itu terjadi pada kita, ya tidak masalah. Itu takdir kita yang dulu, sekarang bertobat dan hentikan. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang lebih baik. Ini tentang permintaan kepada Allah. Dan ini berkembang Pak. Makanya tadi saya katakan, kalau saya bicara tentang syirik, nanti banyak orang yang akan menyalah-nyalahkan. Dulu zaman saya di kampung,
Kalau padi mau panen itu mesti Pak bikin jajan pasar. Ya, kita simpan sesuatu di pojok sawah. Apa maksudnya? Men Mbok Srine Rito. Jadi kita minta tolong kepada Mbok Sri. Saya tidak mau bilang Dewi Sri ya, keenakan. Ya, Mbok Sri we. Dewi Sri, Dewi Padi. Sampai sekarang di Laut Kidul itu satu suro mesti larung kepala kebo. Rame Pak. Saya orang Cilacap jadi saya tahu. Kalau satu suro datang ke pantai Cilacap sana, sekitar Nusa Kambangan itu ada begitu acara minta restu Nyai Roro Kidul supaya hasil laut bagus. Ya, maka diantaranya ada larung kepala kebo. Ya, itu seperti itu. Itu tindakan meminta kepada selain Allah yang beredar di tengah masyarakat. Nah, kalau diingatkan seperti ini tinggal diteliti saja. Itu tadi nanti benar apa tidak? Ya. Nah, kalau benar dia memang bagian dari ritual meminta kepada selain Allah, ingat itu perbuatan syirik, tinggalkan karena kalau sampai wafat kita melakukannya tidak bertobat, kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muda-muda nih yang pengen sakti-sakti nggak usah lah. Dengan cara seperti itu. Kalau pengen kuat badan latihan. Sebab percuma kalau sakti pakai jimat dah nggak ada yang berani ngelawan McGregor gitu wani. Ada yang pakai jimat berani tampil di MMA. Nggak berani Pak, nggak berfungsi yang kayak gitu-gitu. Ya. Kalau itu benar jimat itu nggak ada ahli bela diri tingkat dunia kecuali orang Indonesia. Karena bisa pukulan jarak jauh. Tidak perlu dipukul. Zaman jaya-jayanya Mike Tyson, ada yang berani? Enggak ada. Mestinya berani Pak, karena punya jimat. Nah, karena hal-hal seperti itu ada batasnya. Ya. Orang yang kebal, tong ditusuk Pak perutna, culek we panona. Nggak mungkin dia ya. Jadi kita juga kagum. Ada orang kebal dibacok. Ya dibacok. Jangan dibacok. Bawa eta nyerek, curug matanya. Nggak bisa. Jadi hal seperti itu ada batasnya dan kalau jeli kita nggak akan mungkin mau. Ya. Dan orang sakti kalah dengan orang yang beruntung yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa idasta'anta fasta'in billah dan juga kita ketika minta pertolongan maka minta tolonglah kepada Allah. Minta ini terkait rezeki dan lain-lain yang awal tadi kalau ini benar-benar minta perlindungan dari macam-macam hal yang mungkin akan buruk menimpa diri kita. Kita akan berjalan jauh ya Allah, tolong saya nanti dalam perjalanan. Anak kita sedang di tempat yang lain yang jauh ya Allah, tolong anak saya yang di sana. Tolong keluarga saya yang di sana. Ini bedanya minta tolong dengan minta yang awal tadi. Baik, Bapak-bapak sekalian yang hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, kalau disebut Ibnu Rajab Al-Hambali berarti madhabnya madhab Imam Ahmad bin Hambal. Hambali madhabnya. Kalau Imam An-Nawawi naon madhabnya? Asy-Syafi'i. Nah, jadi kita tidak ada anti-anti dengan madhab. Kita sebut kalau memang ada keutamaannya dan kita tidak menggunakannya ketika ada madhab lain yang kita pandang lebih tepat dalam pengambilan pendapat. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini kitab apa? Dia kitab syarah dari Arba'in An-Nawawi. Ya, 40 hadis yang dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini ditambah menjadi 60. Ya, tidak 50, tidak hanya 40. Baik, kata beliau, penjagaan Allah kepada manusia adalah dua unsur. Yang pertama, Allah menjaga hambanya yang soleh dengan memenuhi kebutuhan dunianya. Ya, badan sehat, anak-anak baik-baik, keluarga dan hartanya terjaga. Baik-baik saja. Nah, ini penjagaan dari Allah.
Dan di antara bentuk penjagaan ini Allah jelas berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yakhfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu bergiliran menjaga dari depan, dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah dari Allah. Inilah kadang-kadang kita katakan anak-anak mah ada yang jaga. Jadi orang-orang yang soleh itu kan anak-anak soleh ya, dia belum banyak dosa dan belum dihitung, jadi dia akan terjaga. Jadi jangan heran jika ada suatu kecelakaan yang besar, yang lain celaka, tiba-tiba yang sehat, yang selamat malah anak kecil. Itu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya. Dan ada kalanya Allah menjaga hambanya dan anak keturunannya meskipun yang bersangkutan sudah tiada. Kalau soleh. Salah satu terdapat dalam kisah Nabi Khidir atau Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir menghancurkan satu tembok atau satu gubuk, ya. Ketika ditanya kenapa dihancurkan, ya, karena di bawahnya tersimpan harta anak yatim. Ya, jadi dilindungi oleh Allah karena bapaknya soleh. Maka orang tua yang soleh, sehingga nanti ketika kita meninggal, anak-anak kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menukil perkataan Muhammad bin Munkadir, sesungguhnya berkat kesolehan seorang hamba, Allah akan menjaga anak keturunannya, sanak familinya, keluarganya, serta orang-orang yang ada di dalam tanggungan atau sekitar rumahnya. Yang kedua, Allah jaga iman, ya, agama hambanya. Kita ini hidup di zaman seperti sekarang, sangat mudah kena fitnah. Fitnah ini hal yang merusak agama, ya, bukan fitnah dituduh. Ya. Dan fitnah ini datang dari urusan agama atau urusan syahwat. Urusan agama, kita di Indonesia, Pak, ya, aliran Islam, kalau nyebut dia Islam, semenyimpang apapun akan ada yang ikut, Pak. Ini yang terakhir ramai siapa? Mbah Gufron. Itu pun ada yang ikut. Statement-statementnya kan luar biasa, ya. Mengaku menelepon, menjaga neraka dan seterusnya. Macam-macam statement yang sebetulnya secara akal sehat juga nggak mungkin. Tapi ayah no ikut. Nah, kenapa dia seperti itu? Tidak diberikan penjagaan oleh Allah. Kalau kita diberikan penjagaan oleh Allah, nanti tiba-tiba ada ustadz ceramah bagus banget. Kahartos karaos. Tapi kalau itu tidak benar, dia akan diberi sensor oleh Allah. Ini ustadz bagus juga ceramahnya, tapi kayaknya saya nggak cocok. Dia cari lagi. Oh, nggak beres tadi. Bagus tapi nggak beres. Misalkan. Ya. Kemudian tiba-tiba ada ustadz, dia dengar lah. Karena senang pengajian, ya. Di YouTube gitu biasanya. Begitu dengar ustadz ini, nyeri hati, Pak. Waduh, ya ustadz sudah nyindir wae ke orang teh. Tapi karena dibantu oleh Allah, apa tadi dia bilang? Didengerin lagi, oh iya benar juga ya ustadz ini. Jadi awal dia benci, akhirnya jadi suka. Itu bagian dari penjagaan dari Allah. Tentang ajaran agama. Sehingga nanti kita selamat dalam urusan ibadah. Atau tentang syahwat, dikisahkan pada Nabi Yusuf alaihis salam. Itu kurang-kurang, Pak. Godaan yang menimpa beliau dari syahwat. Kalau kita mah tidak disamperin, ge nyamperkeun. Teningali ge ngintip. Teningali tapi gitu, carang gitu. Urang gitu. Nabi Yusuf, Pak, dimasukkan ke dalam kamar, dikunci kamarnya, teu aya sasaha, dipersilahkan, tafadhol cenah. Terserah mau buat apa. Bukan wanita biasa. Istri penguasa, tentu cantik jelita, berdandan satakar kebek. Ya. Dan Nabi Yusuf sudah tertarik. Da ngora kene, normal deh. Ya. Dan dia
alaihi salam, beliau selamat karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari keburukan dan kekejian. Sungguh dia termasuk hamba kami yang terpilih. Baik, jadi inilah pentingnya kita menjaga hak-hak Allah. Dan itulah rahasia yang tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah, Allah sesungguhnya bisa membatasi hati seseorang hamba, ya, diri seorang hamba dengan hatinya. Kita ini terdiri dari dua, Pak. Lahir dan batin. Yang menggerakkan tubuh kita untuk melakukan dan tidak melakukan intinya hati. Dan kalau hati ini sudah dilindungi oleh Allah, pergerakan tidak akan terjadi. Jadi dihijab hati kita oleh Allah agar tidak tertarik kepada perbuatan-perbuatan dosa. Itu diantara maksudnya. Baik, hadis berikutnya. Waktu yang pendek, kita baca saja supaya tidak ngantuk. Berikutnya, setelah saya. Wa'lam annal ummata lawijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Baik, ketahuilah annal ummata, ya, sekiranya seluruh umat. Disebut umat, Pak, bukan saja manusia, semuanya. Ada jin, ada makhluk Allah yang lain. Berkumpul, ijtama'at, berkumpul untukmu, ala an yanfa'uka bisyai'in, untuk memberikan sesuatu. Ya, jangan banyak-banyaklah, umat ini saja, bapak-bapak sekalian sini, sepakat masing-masing membawa air 1 gelas untuk diberikan kepada saya. Manfaatkan ya. Da nyarios wae paintun hoyong eueut gitunya. Dibawakan air kepada saya. Sepakat semua. Tetapi lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Air itu akan sampai kepada saya kalau memang ditetapkan air itu bakal sampai kepada saya oleh Allah. Kalau tidak akan sampai. Ya, tiba-tiba tumpah semua. Dan seterusnya. Atau ada yang sampai tapi tidak karena saya kikituan, kena tumpah juga. Itu maksudnya. Dan ini disebutkan semua. Maksudnya apa? Agar kita hidup di zaman seperti ini tidak terlalu horor gitu ya. Kan sekarang serba bahaya, Pak. Motor itu tararik di jalan. Ya, kita naik motor, kadang kita sudah hati-hati, orang lain sembarang. Kadang ada kasihan gitu. Ingat bahwa semua itu tidak akan menimpa kepada kita, baik kebaikan maupun keburukan, kecuali telah ditetapkan oleh Allah. Atau apa yang ditimpakan oleh Allah. Maka yang perang-perang, yang pernah jadi tentara, itu kata mbah saya dulu, ya, peluru yang nggak akan kena ya lewat, gitu. Ya, karena memang tidak ditakdirkan. Baik. Berikutnya silakan. Wa ini jitama'u, silakan. Ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in. Itu salah ya, basyai'in. Maksudnya bisyai'in. Qad katabahu Allahu alaika. Rufi'atil aqlam wajaffatis suhuf. Sebaliknya, jika semua umat
dari jinnya, dari manusianya, dari hewannya, berkumpul untuk mencelakakan diri kita dengan sesuatu, niscaya tidak akan yang mampu menyentuh diri kita, membahayakan diri kita, kecuali sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah. Pena-pena telah diangkat, lembaran telah kering. Maksudnya pencatatan takdir manusia sudah selesai. Jadi yang hari ini terjadi kepada kita, itulah ketetapannya. Makanya kalau ada sesuatu yang terjadi, jangan lamun tadi kitu, lamun tadi kieu. Katakan qaddarallahu wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah, yang terjadi pasti terjadi. Taib, hadis riwayat At-Tirmidzi. Berikutnya, saya bacakan saja. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan dalam hadis selain riwayat Tirmidzi, hadisnya berbunyi, ikhfadillaha tajidu amamak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha. Kenalilah Allah dalam keadaan lapang. Jangan lupa kepada Allah saat lapang. Kebanyakan manusia ingat Allah kapan? Kalau susah, Pak. Kalau sakit, kalau ada masalah, baru ya Allah. Tidak salah. Ya. Tapi ingatnya Allah, diingatkan kita jangan. Terus bagaimana kalau ingat Allah sedang senang? Kalau memang tidak, feel-nya tidak datang untuk ya Allah, alhamdulillah, tidak. Ingat Allahnya dengan memberikan apa yang kita punya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan bentuk sedekah, dengan bentuk yang lainnya. Atau kalau kita punya tenaga, manfaatkan tenaga untuk ibadah kepada Allah. Kalau seperti itu dilakukan, ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengingatmu tatkala engkau susah. Ya. Kaidah umum, al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal. Ya, kalau kita sedang senang ingat kepada Allah, nanti kalau kita susah pun diingati oleh Allah sehingga diberikan pertolongan. Anna ma akhto'aka lam yakun liyusibaka. Ya. Sesuatu yang seharusnya tidak menimpamu tidak akan menimpamu. Wa ma asobaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang seharusnya menimpamu pasti akan menimpamu. Wa alam annan nasra ma'as sabr. Ketahuilah, pertolongan itu akan datang beserta kesabaran. Wa annal faraha ma'al karb. Dan kegembiraan bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan beserta kesulitan ada kemudahan. Bahasa R.A. Kartininya, habis gelap, terbitlah terang. Ya, begitu, Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan hadis ke-6 yang kesimpulannya mari menjaga hak Allah. Yang pertama, tidak mensyirikkannya. Sisanya gampangnya jadilah orang bertakwa. Lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya. Dengan demikian kita juga akan dijaga oleh Allah dengan pengertian Allah jamin kehidupan kita dunia dan akhirat. Dari sisi keagamaan, ajaran agama dan lain-lain yang menyimpang kita dijaga. Dari bahaya-bahaya urusan dunia juga dijaga. Selanjutnya, minta tolonglah hanya kepada Allah. Minta sesuatu juga hanya kepada Allah. Kalau terjadi hal yang tetap terasa tidak menyenangkan, ingat mungkin belum saatnya. Ya. Karena tadi di situ disebutkan annan nasro ma'as sabr. Barangkali belum waktunya kita ditolong. Terus meminta pertolongan. Ya, innal faraha ma'al karb. Ya. Kegembiraan ada bersama kesulitan dan wa anna ma'al usri yusra. Kesulitan ada bersama kemudahan. Atau setelah kesulitan akan ada kemudahan. Saya kira itu. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.